warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hilang suaranya. Wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberikan kesempatan menghadiri majelis ilmu pada siang ini, hari Selasa tanggal 21 September 2021. Dengan tema mengubah masalah menjadi anugerah. Semoga hadirnya kita dalam majelis ilmu ini menjadi asbab bertambahnya ilmu dan kita semakin cinta berakrab-akrab dengan Al-Quran sehingga melembutkan hati dan membersihkan hati kita ini dari segala polusi yang merusak beningnya hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah, dapat menjalani sunnah-sunnah Nabi kita, dan mudah-mudahan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustazah Rahmania Idrus MPD, dan bunda-bunda jamaah sekalian yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami menyampaikan susunan acara dalam kajian ilmu hari siang ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian ilmu, yang ketiga tanya jawab, dan terakhir adalah doa penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka kajian ini dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Ummul Quran, Suratul Fatihah ala hadihiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sholihah. Jadi ketika kita dilanda masalah, rasanya diri inilah orang yang paling merana. Ujian datang silih berganti terus menyapa. Jiwa menjadi lemah, kemudian pikiran rumit, dan hati jadi sempit. Tak tahu hendak berbuat apa. Ingin bercerita, sekedar meringankan perasaan, tapi seringkali malah salah tangkap, lalu muncul lagi masalah lainnya. Nah, bagaimana Al-Quran menjawab semua permasalahan tersebut? Apa sih hakikat masalah menurut Al-Quran? Nah, bagaimana cara menterapi diri untuk menggapai ketenangan, lalu menjadi jiwa yang kokoh dan kuat, tak mudah goyah oleh ujian. Mari bunda-bunda sekalian, kita ikuti kajian ilmu siang ini dengan memperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu. Ya, yang pertama, berniat menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, memiliki wudhu. Yang ketiga, sebaiknya membuka kamera dan menutup mic dalam kondisi off. Yang keempat, mengikuti kajian ini dengan penuh hikmat. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki acara inti yakni kajian ilmu bagaimana mengubah masalah menjadi anugerah,
ada baiknya kami perkenalkan kembali tentang TNTQ. Apa sih itu TNTQ ya? Jadi berawal dari komunitas yang didirikan pada tanggal 3 Maret 2018, berawal dari seorang guru taklim yang Allah takdirkan beliau ini mendapatkan cobaan dan gangguan yang begitu berat dan sangat sulit, mendapat pendampingan ruqyah dari mahramnya. Kemudian Allah pertemukan beliau ini dengan seorang peruqyah nasional melalui media WhatsApp. Nah, mulai saat itu beliau belajar ilmu ruqyah syariah yang menjadi bagian dari terapi Quran. Nah, kemudian diimplementasikan untuk menterapi dirinya sendiri dengan bimbingan guru dan beberapa rekan peruqyah syariah lainnya. Nah, merasa mukjizat Al-Quran itu sebagai syifa atau kesembuhan yang luar biasa, beliau tidak mau menikmatinya sendiri ya. Nah, kemudian beliau mulai mendakwahkan terapi Quran ini untuk para jamaah dan orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian terbentuklah Tazkiyatun Nafs dan terapi Quran atau disebut TNTQ yang didedikasikan untuk dakwah lillah, memperkenalkan mukjizat Al-Quran sebagai syifa, khususnya mendampingi rekan-rekan akhwat yang membutuhkan bantuan ruqyah syariah dan motivasi penguat diri saat menghadapi ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini TNTQ terus mengepakkan sayapnya, dakwahnya merangkul berbagai elemen dalam rangka memperkenalkan Al-Quran sebagai syifa melalui dakwah yang secara langsung ataupun juga melalui online ya. Nah, di kisaran di Jabodetabek, di Jawa, bahkan pernah ke Malaysia juga. Nah, selama ini juga melakukan pendampingan pengobatan melalui terapi Quran, pendampingan dakwah secara online melalui grup WhatsApp dan Telegram, yang saat ini jumlahnya lebih dari 1.000 jamaah, serta kegiatan-kegiatan sosial berupa bantuan dana atau wakaf yang didistribusikan dari sedekah jamaah. TNTQ terus bergerak dari umat untuk umat, insya Allah. Bunda-bunda, kita masuk acara inti, yakni kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Rahmania Idrus MPD. Nah, beliau ini adalah founder dari TNTQ, juga selaku dosen bahasa Arab di beberapa lembaga serta pengisi kajian di beberapa majelis taklim. Nah, nanti setelah kajian berlangsung, bunda-bunda disilahkan untuk menyampaikan tanya jawab melalui kolom chat ya. Nah, untuk itu selanjutnya kepada Al-Mukarram Ustazah Rahmani Idrus, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Kami persilakan. Syukran Bu Nurul Fuadah, teman-teman semua tim TNTQ yang saya cintai, jamaah akhwat yang sudah bergabung semuanya karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, saya lihat ini wajah ibu-ibu semuanya ceria semua nih ya yang buka kamera. Nggak tahu nih yang tutup kamera, semoga juga berbaur kebahagiaan, keceriaan, tidak ada halangan masalah apapun, dan semua kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa Bu? Nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita, yaitu sampai detik ini kita dimampukan duduk di majelis ilmu,
kita diberikan rasa nikmat, mendengarkan tausiah-tausiah guru-guru kita, ustadz-ustadzah, dan juga diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Ya Bu ya, itu adalah nikmat apa namanya? Nikmat taufik, hidayah, irsyad, petunjuk yang Allah berikan buat kita semuanya. Maka semakin banyak kita bersyukur, semakin kokoh tertancapkan hidayah itu. La in syakartum la azidannakum. Allah akan berikan lagi nikmat-nikmat hidayah lainnya. Allah berikan lagi kekuatan-kekuatan kita untuk beribadah. Masya Allah, baru saja juga baru pulang dari rumah kami ini, saya kedatangan tamu yang nggak disangka-sangka. Saya kira itu adalah pengurus masjid. Ternyata mereka adalah jamaah bahasa Arab pertama kali di Tangsel. Jadi dulu adalah kelas bahasa Arab itu di Masjid Imanuddin. Mendengar sudah mulai kegiatan offline, khawatir gurunya ini udah dipinang di beberapa tempat dan nggak kebagian jadwal, jadi sudah curi start duluan, minta dibuka kembali kegiatan bahasa Arab. Masya Allah. Jadi kalau dalam pepatah Arab itu mengatakan al-fadlu lil mubtadi. Keistimewaan itu ada pada pionirnya. Keistimewaan itu selalu merekat kepada pemulanya. Jadi seperti misalnya ibu-ibu punya pasta gigi, merek apa yang ibu ingat itu? Padahal yang ibu ingat, yang ibu pakai hari ini bukan merek tersebut mungkin, tapi selalu identiknya dengan merek tertentu. Karena apa? Karena mereka memulai. Ternyata Allah berikan juga keistimewaan buat mereka semuanya bersilaturahmi, dan curi start minta kelas bahasa Arab itu untuk yang offline dipusatkan di Masjid Imanuddin. Insya Allah sebagai pengumuman saya sampaikan ya, insya Allah semoga kita bisa mulai kembali bulan Oktober, kita akan bertemu lagi offline, tapi yang online nggak usah khawatir, nggak usah bersedih. Yang online tetap akan ada di kelas-kelas online, khususnya ini yang semangat ya dari Palembang, dari mana-mana tuh. Semoga Allah berikan kita terus kecukupan waktu, keberkahan ilmu, kita terus belajar bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh rindu, penuh cinta kita. Selalu kita berharap, tak pernah bosan kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikumpulkan bersama jajaran umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah karena kecintaan kita, karena kerinduan kita, karena azam kita ingin disatukan bersama Rasulullah, bertemu dengan beliau di Telaga Kautsar. Bahkan saat ini pun ketika di dunia kita selalu meminta di tiap malam kita, semoga Allah hadirkan Rasulullah dalam mimpi kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Rasanya bulan ini karena saya kajian online, jadi rasanya lama sekali nggak ketemu dengan ibu-ibu ini semuanya ya. Semoga kecuali kelas-kelas bahasa Arab, karena memang ini adalah masa transisi, sudah mulai beberapa kegiatan offline dan suka mengurangi juga kegiatan-kegiatan yang sudah ada saat ini. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan, keberkahan waktu. Nah, hari ini kita mau kumpul-kumpul lagi acara bulanan kita, insya Allah. Kalau ada masalah itu, apa sih yang kita lakukan gitu? Banyak orang yang ketika dia dapat masalah itu bukan menjadi masalah yang berkurang, tetapi malah semakin berat. Kadang masalah itu menghilang, tapi ternyata malah muncul masalah-masalah lainnya. Tapi kita berharap masalah yang Allah berikan kepada kita ini justru menjadi anugerah buat kita. Pernahkah kita merasakan seperti itu, ibu-ibu? Dulu mungkin kita pernah dapat masalah berat, tapi saat ini kita baru tahu, ya Allah, ternyata itu nikmat banget ya. Mungkin ketika kita menjalaninya, itu kita terseok-seok, tertatih-tatih, tapi itu menjadi sebuah anugerah besar buat kita hari ini, yang menjadi titik tolak berubahnya kita, hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini izinkan saya biiznillah, dengan izin Allah, semua ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Ini ada beberapa intisari dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Beliau itu menulis kitab yang judulnya 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Nah, tapi saya nggak mungkin menyampaikan 40-40-nya ya. Jadi kita coba berdasarkan apa yang kita pahami. Kembali lagi pasti ini semua berdasarkan perspektif kacamata Al-Quran. Karena dalam komunitas kita ini, kita senantiasa bertazkiyah, kemudian mengembalikan semuanya kepada ayat-ayat Al-Quran, di mana itu semua menjadi terapi dalam hidup kita. Jadi ayat-ayat yang disampaikan nanti, itu insya Allah akan menjadi terapi untuk kita. Diniatkan hari ini, Allah, saya dalam masalah besar, saya punya masalah keluarga, saya punya masalah rumah tangga, saya punya masalah ekonomi, saya punya masalah dalam ibadah saya, ya Allah. Semua kita punya masalah. Ada nggak yang nggak punya masalah hari ini? Nah, jangan sampai kita merasa hari ini kita nggak punya masalah, tapi sesungguhnya itu adalah masalah kita sebetulnya. Orang yang merasa tidak ada masalah itu adalah masalah sebetulnya. Karena fitrah kita semua Allah berikan masalah ujian dalam hidup ini. Maka apa yang kita baca setiap hurufnya, dari ayat-ayat yang ditampilkan, yang dibacakan, yang didengarkan, mintalah kepada Allah itu semua menjadi syifaan. Syifa, kesembuhan, solusi, ketenangan dari semua masalah yang hari ini tengah membebani kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita meminta kepada Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pelipur hati kami. Wajala'ahu mumina, dan pelipur gundah gulana kami, Allah. Wadhihaba ahzanina, dan jadikan Al-Quran itu melenyapkan semua kesedihan kami. Wasyifa'a amrodina, kalau ini saya tambahkan, dan sebagai kesembuhan dari semua penyakit kami. Mari kita mulai, ibu-ibu, semoga Al-Quran yang kita baca hari ini, insya Allah, apalagi kita dalam keadaan berwudu, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kalau kita lihat nih masalah. Apa sih masalah? Masalah itu kan adalah bagian dari ujian. Dalam bahasa Al-Quran itu tidak ada namanya masalah. Tapi Allah sebutkan ini sebagai ujian. Kenapa bisa gitu? Coba, kalau masalah itu konotasinya selalu negatif atau positif bagi kita semua? Negatif. Biasanya ya. negatif. Ketika masalah muncul, akan muncul hal-hal lainnya yang sifatnya negatif. Tapi bagaimanakah dengan ujian? Kalau ujian bisa negatif dan bisa positif. Bagaimana cara kita menjawab ujian itu? Maka masalah ini tidak selamanya masalah itu menjadi negatif dalam hidup kita. Maka Al-Quran pun nggak pernah menyebutkan masalah pun, nggak ada. Tapi yang disebutkan adalah bala, yaitu ujian. Nah, secara bahasa, ujian itu disampaikan adalah al-ikhtibar. Apa itu al-ikhtibar? Al-ikhtibar itu penyelidikan. Seperti assessment, diobservasi dulu nih. Bagaimana dia bisa menjalani ujian itu. Diselidiki bagaimana seorang hamba bisa menempuh ujian-ujian yang tengah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain, masalah juga atau ujian ini disebut al-imtihan. Apa artinya al-imtihan? Ujian atau percobaan. Namanya coba, percobaan. Bisa gagal, bisa sukses ya ibu-ibu ya. Ada yang sukses percobaan? Ada. Ada seorang anak muda, dia ikut magang di sebuah perusahaan. Ketika dia bagus, kinerjanya bagus, akhirnya diangkatlah anak itu menjadi pegawai tetap. Itu dia imtihan, percobaan. Tapi sebaliknya, kalau dia ikut magang di satu perusahaan, tapi performanya nggak baik, perilakunya nggak baik, disiplinnya nggak baik, akhirnya alih-alih dia diangkat menjadi pegawai tetap, bahkan periode magangnya sudah dipercepat, belum selesai periodenya sudah dipercepat.
Nah, maka dalam pepatah Arab ada yang mengatakan al-imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Ujian itu bisa membuat seorang menjadi mulia, atau dengan ujian orang itu bisa menjadi terhina. Kira-kira kita mau dapat masalah ini menjadi mulia atau terhina? Pasti kita pengen semuanya menjadi hamba yang mulia, yang Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Maka bagaimana caranya kita bisa mengubah setiap masalah itu tidak selamanya menjadi hal-hal negatif dalam hidup kita. Dalam bahasa Al-Quran tadi, masalah atau ujian dinamakan bala. Di sini di surat Al-Anbiya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu semua dengan keburukan dan kebaikan-kebaikan. Sebagai apa? Fitnah. Apa itu fitnah? Sebagai cobaan buat kita semuanya. Sebenar-benarnya cobaan. Tapi ingat, apapun cobaannya, hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hanya kepada Allah kita semuanya dikembalikan. Mendapatkan cobaan-cobaan. Bahwa hidup kita ini adalah fitnah. Ad-dunya darul ibtila. Dunia itu, kata Rasulullah, tempat kampungnya ujian. Kampungnya masalah. Nah, kemudian apa lagi? Dan kita pun selalu diajarkan oleh Rasulullah meminta perlindungan dari fitnah. Fitnah apa tuh? Wa min syarri fitanil mahya wal mamat wa min syarri fitanil masihid dajjal. Kita bermohon kepada Allah dilindungi dari fitnah-fitnah yang memberatkan kita ketika kita hidup, bahkan fitnah nanti ketika kita mati, yaitu di akhirat. Dan fitnah yang berat saat ini yang kita hadapi itu fitnah dajjal. Nah, maka ujian ini bisa dia bersifat baik, positif, tadi kita sudah sampaikan, dan bisa juga ada yang bersifat negatif. Ada yang berupa penyakit, ada yang berupa masalah berat dalam hidupnya, ekonomi, himpitan-himpitan, tekanan-tekanan, keluarganya, kesempitan, apapun itu. Nah, kira-kira kita ini yang membuat kita kembali kepada Allah itu biasa diberi ujian yang baik atau yang buruk, Ibu-ibu? Yang buruk. Yang buruk ya. Kalau lagi baik-baik, lagi santai-santai, lupa, lagi sehat, itu kajian sedikit yang datang. Tapi kalau lagi tinggi, Kak, pandemi kemarin itu Bu lagi tinggi-tingginya, halakonya sampai 100 lebih yang hadir, Bu. Nah, ini tanda, bukti bahwa kita ini kalau diuji sehat, kita lupa. Diuji sehat, diuji banyak rezeki, ekonomi mulai stabil, mulai pindah. Kajian online-nya pindah ke Tamrin City. Apalagi udah dapat vaksin tuh. Gampang ya kemana-mana. Nah, semoga kita nggak termasuk orang-orang yang seperti itu. Semoga kita diberikan istiqomah. Apapun ujian kita, kebaikan-kebaikan, tetap kita berada dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fitnah kita ini nggak pernah lepas dari 4 perkara. Apa aja tuh ujian kita, Bu? Manusia itu diuji dari dirinya sendiri. Bagaimana dia melawan hawa nafsunya, ya kan? Apalagi hartanya. Kalau nggak jauh dari dirinya sakit, diuji hartanya. Hartanya ntar berkurang, nanti hilang, atau mungkin dia kelebihan harta, itu pun ujiannya. Apalagi diuji kehormatannya. Ini Syekh Abdul Malik Al-Qasim mengatakan gitu, manusia itu diuji kehormatannya. Ada yang dicela, dicaci maki, hancur kehormatannya, atau yang dipuji-puji, naik kehormatannya, itu pun ujian. Dan atau apa? Diuji dari keluarganya atau orang-orang yang dicintainya. Coba, masalah kita itu nggak pernah lepas dari 4 hal itu tadi. Apa Bu tadi? Diri kita sendiri, apalagi harta kita, kehormatan kita, keluarga kita. Ada yang lainnya? Enggak kayaknya ya. Itu nggak pernah lepas dari itu semuanya. Maka wajar sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq,
Beliau berkata bahwa aku takut kalau diuji dengan kesenangan. Aku lebih nikmat, lebih berharap Allah uji aku dengan kesulitan. Karena kalau senang, aku khawatir ibadahku, doaku, munajatku tidak terasa nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah bentangkan nikmat-nikmat itu ketika aku hidup saat ini. Masya Allah. Lalu pernahkah kita meminta seperti itu? Ya Allah, saya khawatir nih Allah, kok hari ini, bulan ini rasanya semuanya berjalan lancar, semuanya rezeki terbentang, kemudahan-kemudahan datang, ya Allah tolong. Dalam hal seperti itu minta terus kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah, jangan Kau palingkan aku dari beribadah kepadamu ya Allah. Tolong kuatkan hati ini terus meminta, merintih kepadamu setiap malam ya Allah, meskipun masalah hari ini tidak terasa lebih berat dari yang sebelumnya pernah aku rasakan. Nah, itu dia masalah ya. Jadi gimana nih kita supaya masalah yang kita hadapi ini bisa menjadi bekal buat kita. Ayo kita lihat dulu, apa sih Allah menciptakan kita tuh? Tujuan hidup kita buat apa? Semua kita sudah tahu bahwa di surat Az-Zariyat Allah berfirman, silakan didengarkan semua makhluk Allah yang ikut menyimak dalam diri kita pun, ajak mereka mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo dengarkan semua makhluk Allah yang membersamai kita hari ini. Diri kita. Isma'u waftahu qulubakum. Buka telinga, buka hati kita. Bahwa Allah menciptakan kita semuanya. Bangsa manusia, jin, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdi, menyembah, tidak ada pilihan kecuali kita beribadah kepada Allah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Yang pernah mengikuti kajian saya tentang ikhlas. La ma'buda, tidak ada sesembahan, tidak ada yang patut disembah bihaqqin. Ada kata bihaqqin, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, kecuali siapa Bu? Kecuali Allah. Jadi di situ ada pembatasan. Jangan kita mengatakan yang penting saya doa mintanya sama Allah. Yang penting saya sholat kepada Allah. Tapi ternyata cara-cara sholat kita nggak benar. Tapi ternyata cara-cara kita meminta kesembuhan itu nggak benar. Itu nggak hak namanya. Maka la ilaha illallah adalah implementasi kesatuan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah nggak akan pernah merasakan merugi kalau kita nggak beribadah kepada Allah. Tapi malah kita sendiri yang akan merasa kerugian-kerugian besar ketika kita duakan Allah dengan yang lain. Ini dia. Jadi tanamkan dalam hidup kita, tujuan hidup kita bukan mencari kebahagiaan, bukan mendapatkan keturunan-keturunan yang banyak, memperoleh harta yang berlipat ganda, tapi tujuan kita manakala itu semuanya sudah ada dalam diri kita, jadikan itu semua menjadi wasilah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lihat, ketika tujuan itu sudah tertancap jelas dalam diri kita, sudah tertanam dalam hidup kita, Allah berikan juga fitrah hidup kita di dunia yang perlu kita pahami. Apa itu fitrahnya, Bu? Tadi disampaikan di awal, banyak masalah dalam hidup kita. Bahwa ibadah ini nggak semestinya mulus. Karena ibadah yang Allah janjikan ada surga yang menjadi buahnya. Tapi itu semua nggak mulus. Kenapa? Kita diminta bersusah payah dahulu di dunia. Kita diminta berlelah-lelah. Kita diminta bercapek-capek. Inilah fitrah hidup dunia, Bu. Kalau ibu-ibu duduk saja, duduk selama 2 jam capek nggak? Pasti capek, ya. Duduk kajian, sehebat apapun ustadznya, sepintar apapun gurunya, kalau duduk terus-terusan sampai 3 jam, 2 jam, sudah capek lututnya.
Ada orang kaya yang kita anggap hidupnya enak, semuanya terjamin. Mau makan tinggal panggil, mau pergi kemana-mana tinggal pakai pesawat pribadi. Kira-kira kalau di atas pesawat 8 jam, 5 jam, capek nggak itu orang kaya itu? Capek, meskipun apa? Meskipun tujuannya untuk bersenang-senang nanti dia ke tempat-tempat lainnya. Karena itu fitrah dunia kita, Bu. Siapa yang nggak pernah merasakan capek? Bahkan tidur aja, ibu-ibu disuruh tidur terus, capek nggak, Bu? Capek. Maka Allah firmankan di surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Nggak ada nih hidup kita ini yang enak dari kecil nikmat. Masalah nggak ada, tuanya kaya raya, ya. Terus hidup berpoya-poya, matinya masuk surga. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Maka susah payah ini maksudnya kabad menurut Imam Ibnu Katsir adalah kepahitan hidup kita. Hidup itu pasti ada yang namanya pahit, getir. Kegetiran juga, kegetiran yang kita rasakan menuju akhirat. Juga susah payah yang kita kumpulkan. Maka seringkali saya dengar orang tua bilang ke anaknya, kalau dulu orang tuanya sering merasa susah, dulu mungkin Nen tuanya mungkin susah, mau cari ilmu kemana-mana, harus menyeberang sungai, harus mendatangi guru, nggak punya handphone, berkilo-kilo guru didatangi. Tapi saat ini kita udah merasa susah dulu, kita bilang ke anak kita, Dek, cukup mama aja yang merasakan susah ya, kamu nggak usah. Akhirnya apa? Belajar, dipanggilkan guru. Semuanya dipermudah. Kenapa? Karena cukup mama aja yang susah, kamu jangan susah. Kira-kira sama nggak hasilnya, Bu? Tentu tidak. Iya, ini dia kabad. Susah payah. Maka kita jangan menjadi orang tua yang egois. Hanya ingin kita aja yang susah, anak kita enggak. Susah dalam hidup, kesulitan hidup itu perlu dirasakan oleh anak-anak kita. Kegetiran hidup mereka. Supaya apa? Supaya nanti mereka merasakan nikmatnya. Coba, kalau seandainya nih, yang sering jalan menuju Jakarta, Bekasi naik KRL, mungkin penuh gitu ya, berdiri lama, kalau ngelihat orang yang duduk itu nikmat nggak kayaknya? Nikmat ya ngelihat yang duduk, dan kita dapat kesempatan duduk setelah kita berdiri, itu rasanya nikmat luar biasa. Maka untuk meraih kenikmatan itu perlu susah payah. Allah janjikan surga setelah kita bersusah payah hidup di dunia ini. Tapi gimana rasanya kalau hidup ini kita terus merasakan nikmat? Bagaimana kiranya nikmat yang Allah janjikan bisa tercapai? Maka kabad ini, susah payah ini bagaimana kita mengolahnya? Kesusahan itu bagaimana kita menghadapinya? Ada sebagian orang yang diberikan masalah, bersusah payah, dia semakin mendekat kepada Allah. Tapi nggak jarang juga banyak orang diuji susah payah, ternyata dia semakin menjauh kepada Allah. Ada kan yang diberi sakit, nggak sabar. Akhirnya apa? Berobat ke pengobatan-pengobatan yang nggak syar'i. Memang mungkin dengan Al-Quran itu lama prosesnya. Lama Ustazah, saya udah coba nggak sabaran, saya nggak sabar. Tapi begitu datang mendatangi dukun atau orang pintar atau ustadz dukun yang katanya ustadz ternyata dengan rutinitas, ritual-ritual macam-macam, itu dia cepat sembuhnya. Disitulah kita diuji oleh Allah. Apakah kita dengan sakit itu mendekat atau menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada orang yang diuji dengan beratnya ujian hidupnya. Di mana-mana dia mendapat hinaan, hartanya jatuh, lalu akhirnya dia datangi guru-guru spiritual, memohon bimbingannya. Akhirnya akidahnya tergadaikan dengan guru-guru itu karena menempuh cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Ataukah kita semakin mendekat kepada Allah, bersabar sedikit saja menikmati susah payah kita di dunia ini, supaya nanti surga yang Allah janjikan itu menjadi nikmat buat kita semuanya, dan Allah bentangkan kenikmatan itu untuk kita. Mau pilih yang mana, Bu? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini menjadi ayat terapi buat kita. Ketika saya, ya Allah, capek ya Allah. Mungkin siapa jamaah yang paginya kerja, kemudian malam harus mengurus suami, istri, capek.
Suami mengurus anak-anak, belum lagi mengurus rumah tangganya, ada yang harus menyetrika bajunya sendiri. Sekarang saat ini sempatkan duduk bertaklim, kemudian sore ini sudah muncul lagi rencana-rencana apa yang harus saya lakukan, jemput anak dan sebagainya. Capek, sampaikanlah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau ciptakan hidupku ini penuh dengan lelah, ya Allah, susah payah, maka jadikan lelahku ini sebagai penggugur dosa-dosaku, ya Allah. Mungkin ibadahku belum terlalu banyak, ya Allah. Sholat malamku belum banyak rakaat yang bisa aku tegakkan setiap malam karena lelahnya badan ini, Allah. Tapi jadikan semua yang aku lakukan di siang hari sebagai ibadah, mendekat kepadamu, ya Rabb. Laqad khalaqnal insana fi kabad, ya Allah. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan semua manusia ini dalam keadaan susah payah. Aku yakin, ya Allah. Aku yakin, ya Allah. Nah, ini adalah terapi. Ayat pertama yang perlu ibu-ibu ulangi lagi, pahami. Ketika ada lelah, oh iya, memang hidup ini lelah kok. Memang hidup ini penuh susah payah kok. Mau gimana akhirnya? Allah sudah ciptakan itu menjadi fitrah dalam hidup kita. Tapi Allah minta bagaimana kita menyikapi semua kelelahan itu dengan apa, Bu? Ahsanu amala. Amal yang baik. Tanamkan nih dalam pikiran hati kita. Sudah ada lelah, jangan sampai salah saya menjawab ujian ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, hidup. Untuk apa sih? Cuma tadi artinya ujian apa? Menguji kita, menyelidiki kita. Siapa yang amalnya baik, siapa yang amalnya lebih baik menjawab semua masalah-masalah yang Allah berikan. Tentunya dalam menjawab masalah itu, dalam menghadirkan amal-amal yang baik di mata Allah itu, kita butuh sandaran, butuh dalil-dalil. Apa? Dalil akli dan dalil nakli. Gimana kiranya seorang hamba bisa menjawab semua masalah ujian yang yang diberikan oleh Allah tanpa ilmu yang dibersamai. Maka disinilah pentingnya kita berhalaqah setiap bulannya. Disinilah pentingnya. Kenapa TM tadi kok nggak cuma ruqyah aja sih? Padahal terapi Quran. Karena ruqyah bukan hanya terapi satu-satunya yang kita punya. Tapi kita punya ilmu yang membawa kita kepada pemahaman. Adapun ruqyah itu adalah media, instrumen yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah selalu mengulang kalimat amanu wa amilus solihah. Orang-orang yang beriman dan beramal solih. Amal solih identik selalu dengan ilmu. Maka siapa yang mengaku dirinya beriman tidak boleh lepas dari ilmu. Siapa yang mengaku beriman tapi jauh dari majelis ilmu, dipertanyakan keimanannya. Siapa yang mengaku dirinya beriman tapi malas belajar, malas membaca kitab-kitab, malas mendengarkan tausiah menuju keilmuan-keilmuan yang bisa menjadi bekal dia mengarungi kehidupan di dunia, dipertanyakan imannya. Mau seberapa banyak rakaat yang kita lakukan di malam hari. Ini dia namanya dalil. Dalil, pembuktian, sandaran. Ada namanya dalil akli. Apa itu akli, Bu? Menggunakan akal. Allah ciptakan kita dengan akal. Afala taqilun, afala yatadabbarun al-Quran. Tidakkah mereka memikirkan Al-Quran? Tidakkah mereka berakal? Akal yang Allah minta kita untuk terus digunakan supaya sampai ke hati kita menjadi iman dan menjadi amal kita. Coba pikirkan. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti nggak pernah ada yang tidak ada hikmahnya. Tidak ada kebaikannya ya ibu-ibu ya. Bahkan kotoran pun bisa diolah menjadi apa, Bu? Kotoran sapi menjadi pupuk ya. Nah, kemudian apalagi belum lama lagi berita bahkan kotoran manusia pun diolah menjadi energi listrik. Itu benda yang najis, yang kotor ciptaan Allah bisa diolah menjadi manfaat. Gimana kiranya dengan masalah yang Allah berikan? Tadi kan Allah ciptakan kita fitrah kita ini dengan susah payah. Masalah. Semua kita pasti punya ujian. Ini semua datanya dari Allah. Kira-kira bisa nggak kita olah ini masalah, ujian menjadi anugerah buat hidup kita?
Insya Mungkin nggak? Allah bisa. Mungkin nggak seperti itu, Bu? Mungkin banget. Mungkin. Bisa. Iya, ini dia dalil akli. Dengan akal gunakan. Ya Allah, kalau kotoran aja kayak gitu bisa. Masa saya diuji sakit hari ini, saya jadi terpuruk kayak gini? Justru dengan sakitnya saya menjadi bangkit. Dengan sakit saya menjadi lebih dekat kepada Allah. Olah itu semuanya menjadi anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita. Kemudian dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Dalil-dalil yang memang sudah Allah berikan dari Al-Quran, dari hadis, riwayat-riwayat. Di sini lagi-lagi dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, kita akan merasa orang termiskin di dunia. Ya Bu ya, merasa orang yang paling berat ujiannya. Merasa orang lain nggak paham dengan penderitaan kita. Iya, dia sih enak ngomongnya kayak gitu. Coba kalau jadi saya, bisa nggak kayak begitu? Kita ngerasanya seperti itu. Padahal Allah berikan banyak riwayat-riwayat, banyak sejarah-sejarah, sahabat, hadis-hadis, Al-Quran pun mengatakan bahwa ujian hadir tidak lain sebagai penggugur dosa-dosa kita. Manakala Allah sapa kita dengan masalah, tidak lain Allah sedang ingin mengampuni dosa-dosa kita. Tidak lain Allah sedang membuka pintu ampunan, maghfirahnya untuk kita. Bayangkan, ibadah kita yang 40 tahun, 50 tahun, sholat kita ini belum tentu terjamin ya Bu ya. Sholat yang mana yang diterima oleh Allah? Meskipun mungkin beberapa tahun ini kita sudah hijrah kepada Allah, apakah ada jaminan itu ikhlas hanya untuk Allah? Meskipun saya menyampaikan ilmu terlihat mungkin berilmu di hadapan ibu-ibu, apakah ada jaminan ini semua disampaikan karena ikhlas kepada Allah? Belum ada jaminan ibadah kita. Tapi dengan masalah ujian yang Allah berikan ibu-ibu, Allah jamin itu. Angkat dosa-dosa kita. Berguguran dosa-dosa kita bersama penyakit, bersama air mata, bersama keringat, bersama lelah yang kita jalani. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah kan bersabda bahwa seorang Muslim tidaklah rasa lelahnya, rasa letihnya, hingga duri yang menancapnya itu dia rasakan sakit dalam tubuhnya, melainkan Allah angkat dosa-dosanya. Ini dia masalah. Seperti cerita Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasulullah. Beliau tahu ketika Rasulullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa ada satu penyakit kalau seorang hamba menderita sakit panas dalam sehari, Allah angkat dosa-dosanya. Allah utus 3 malaikat, yang satu mengambil selera makannya, yang satu diperintahkan untuk mengambil raut wajah merona di dalam wajahnya. Kemudian yang terakhir malaikat itu diminta untuk mengangkat dosa-dosanya. Namun ketika Allah berikan kesembuhan hamba, Allah perintahkan malaikat yang mengambil nafsu makannya untuk mengembalikan selera makannya, maka jadilah hamba itu kuat karena nafsu makannya kembali. Kemudian Allah perintahkan malaikat yang lainnya untuk mengembalikan raut di wajahnya itu sehingga berseri kembali, merona kembali. Tapi malaikat yang ketiga bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan saya diminta kembali mengembalikan dosa-dosanya? Kata Allah, apa? Bagaimana mungkin aku bisa berbuat seperti itu? Hambaku sudah menderita karena sakit. Maka buanglah dosa-dosanya itu, jangan kau kembalikan dosa-dosanya kepadanya. Masya Allah. Maka Ubay bin Ka'ab mendengar hadis tersebut, meminta kepada Allah, ya Allah, berikan aku sakit panas ya Allah, sebagai penggugur dosa-dosaku. Apa yang terjadi Bu-ibu? Ubay bin Ka'ab menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan sedang sakit panas sesuai dengan doa yang dimintanya. Masya Allah. Ada kita sekarang yang minta, Bu? Kita panas dikit dikiranya COVID, kemudian takut kemana-mana, berupaya ikhtiar betul, tapi tetap berhusnudzon kepada Allah, ya Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Saat ini Allah sedang ingin mengugurkan dosa-dosa saya melalui sakit panas yang saya terima. Nah, ini lagi ayat-ayat terapi yang perlu kita baca. Ulangi terus Al-Baqarah 155, 157. Mungkin ibu-ibu sudah hafal artinya, sudah paham apa maksudnya. Tapi ketika ayat ini dibacakan dengan suara, ketika kita berada dalam masalah, musibah, baca ayat ini bersuara,
Suara itu akan mentransfer masuk ke dalam otak kita, kemudian masuk ke dalam hati kita, menguatkan jiwa-jiwa kita. Apalagi dibaca dengan pemahaman. Maka dengarkan baik-baik apa yang Allah sampaikan tentang musibah, masalah yang menimpa seorang hamba, dan bagaimana janji Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ulangi terus kalimat ini. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena Allah pasti akan menguji kita semuanya dengan sedih, dengan takut, lapar, kurang harta, jiwa-jiwa yang lemah, dan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita upayakan. Maka Allah berkatakan ini adalah kabar gembira. Wa basyiril sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Lanjutkan ayat berikutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mereka yang bersabar itu? Orang-orang yang apabila Allah berikan musibah, Allah timpakan cobaan, masalah berat kepada mereka, mereka mengucapkan, mereka menguatkan dalam hati mereka, inna lillah, kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua pun akan kembali kepada Allah. Bagaimana? Bukan masalah besarnya masalah yang kita hadapi hari ini, tapi bagaimana kita menghadapi semua masalah yang Allah berikan dengan penuh kesadaran, kelak kita akan kembali kepada Allah. Kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita hadapi, atas semua masalah ujian yang Allah berikan kepada kita hari ini. Wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana janji Allah buat mereka-mereka yang sudah melaksanakan menghadapi masalah itu dengan ahsanu amala yang Allah minta? Allah berikan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan apa, Bu? Salawatun. Ada lagi rahmatun. Apa itu salawat? Penghargaan, kesempurnaan sebuah kebaikan, keberkahan, dan rahmah kasih sayang Allah. Lihat di sini, bentuknya selalu bentuknya nakiroh, nggak ada alif lam, ada tanwin, sholawatun, rahmatun. Ini artinya apa, Bu? Artinya Allah rahasiakan bagaimana bentuknya penghargaan yang Allah berikan kepada kita ini. Juga kasih sayang, rahmat seperti apa? Bukankah hari ini kita juga sedang merasakan rahmat Allah? Tapi ingat, rahmat di dunia hanya 1 dari 100 rahmat yang Allah miliki. Dengan 1 rahmat itulah Allah bagi-bagi kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dengan 1 rahmat itu kita semuanya merasakan betapa indah hidup ini. Bagaimana kita merasakan nikmat berkeluarga, nikmat bermajelis ilmu, nikmat memiliki guru, nikmat berkasih sayang, 1 rahmat. Tapi di sini ada rahmat. 99 rahmat lainnya Allah tahan untuk di surga buat mereka-mereka yang bersabar. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo baca ayat ini terus-menerus. Kuatkan hati kita ketika dalam masalah. Siapa sih yang enggak pernah diuji oleh Allah? Bahkan Allah janji ujiannya bentuknya apa tadi? Ketakutan, khauf, apalagi Bu? Ju', kelaparan, apalagi? Kurang harta, apalagi jiwa melemah, sakit-sakitan, orang tua kita meninggal lebih dahulu, suami lebih dahulu dipanggil Allah,
orang yang kita cintai, mungkin kita merasa nggak punya pegangan lagi untuk bercerita. Wasamara, apa yang kita upayakan nggak sesuai dengan apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan ternyata berbeda semuanya. Tapi ini adalah kabar gembira yang Allah berikan. Baca ayat ini sebagai penguat jiwa-jiwa yang lemah hari ini, yang sedang dirundung masalah berat, yang merasa hidupnya sebatang kara hari ini, yang merasa tidak mampu menghadapi ujian yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, memberikan ujian seseorang kecuali Allah tahu bahwa orang itu sanggup. Jiwa itu mampu menopang masalah yang Allah berikan saat itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jika dia mampu menghadapi masalah itu dengan baik, laha ma kasabat. Allah berikan pahala atas apa-apa yang dia lakukan saat itu. Tapi wa 'alaiha maktasabat. Hati-hati kalau ujian itu dia gunakan sebagai wasilah untuk menambah maksiat kepada Allah, maka tercatat pula itu sebagai maksiat kepada Allah dan neraka Allah siapkan untuknya. Subhanallah wal billah. Maka tadi ada riwayat yang saya sampaikan, ma min muslimin yushaku syaukatan fama futaqaha illa kutibat lahu biha darajatan wa muhiyat anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang muslim dia tertusuk duri dari apa-apa yang berat baginya, kecuali apa Bu? Allah angkat derajatnya, dihapus dosa-dosanya. Bukankah itu yang kita minta hari ini? Yuk, jadikan ayat-ayat ini Al-Baqarah 155, 157 sebagai terapi untuk diri kita. Baca Al-Fatihah seperti biasa ayat-ayat ruqyah lainnya, tambahkan ayat ini untuk menguatkan diri kita. Baca ayat ini dalam sholat kita ketika dalam masalah berat, karena sholat adalah sejatinya hubungan kita dengan Allah. Artinya kita yakin Allah sudah menjanjikan ini. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, gimana sih supaya kita ingin mempersembahkan ahsanu amala yang terbaik tadi yang Allah minta? Bahkan Nabi sendiri, sosok yang Allah jaga, Allah jamin hidupnya, matinya masuk surga, masih meminta 3 hal ini. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka. Apa itu? Aku memohon cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wal amal alladzi yuballighuni hubbaka. Dan aku pun meminta kepadamu ya Allah amal, perbuatan yang menyampaikan aku kepada cintamu ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jadikan cintamu ya Allah lebih aku cintai saat ini daripada aku mencintai diriku sendiri. Wa ahli, dan aku mencintai saudaraku, keluargaku, kerabatku. Wa minal ma'il barid, dan jangan lagi jadikan cintaku kepadamu kalah dengan cintaku kepada air yang dingin, air yang segar. Ini karena zaman ketika hadis ini diturunkan itu di Jazirah Arab yang sulit sekali air yang segar. Artinya apa? Kita meminta cintanya Allah. Bagaimana cinta Allah itu turun? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Dalam hadis lain disampaikan, Allah jika mencintai seorang hamba akan diujilah hamba itu, diberi masalah, diberi cobaan. Aku minta cintamu ya Allah. Jangan kita meminta cinta Allah, tapi begitu diberikan masalah, diberikan cobaan, kita nggak siap. Padahal ini adalah bentuk pengabulan doa kita kepada Allah. Lalu apalagi wa hubba man yuhibbuka ya Allah. Pertemukan aku dengan
menyampaikan aku kepada cintaku kepadamu. Nah, jadi persiapkan amal kita supaya kita mendapatkan cinta Allah. Bagaimana kita menjawab semua masalah ini? Senantiasa mencari amal zahir dan amal batin yang mendekatkan diri kita kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap, Bu, dengan amal-amal zahir? Siap, insya Allah. Banyak kali kita ya memperbanyak sholat kita, sedekah kita, itu amal-amal zahir. Tapi jangan lupa ada amal batin yang harus kita perhatikan. Dengannya akan menjadi titik diterima atau tidaknya amal-amal zahir kita. Apa itu? Hati kita, niat kita. Maka senantiasa namanya tazkiyatun nafs. Batal tazkiyatun nafsnya, amal zahir itu nggak akan diterima oleh Allah. Hati kita condong kepada makhluk, hanya berharap harapan makhluk, nggak diterima ibadah kita. Maka penting sekali kita memperbaiki amal-amal batin kita. Nah, apa sih ahsanu amala yang Allah minta ketika kita ada masalah ini? Nah, baru masuk nih. Tips pertama, ketika Allah berikan kita masalah apa, Bu? Jangan lupa kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beristirja. Di sini pasti Ibu sudah pernah dengar ya dari hadis tentang Ummu Salamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada Ummu Salamah, kalau kamu kena musibah, Rasulullah menyampaikan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu lanjutkan dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Nanti saya tes nih ya, jamaah-jamaah ini harus menghafal doa ini. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari masalah yang aku terima hari ini. Dari musibahku ya Allah. Betapa berat, seberat apapun musibah saat ini Allah, hamba hanya bermohon pahala darinya ya Allah. Apalagi, wakhlif li khairan minha. Ya Allah, jadikan, gantikan yang kurang-kurang itu adalah wakhlif li khairan minha. Gantikan itu yang lebih baik lagi. Apa yang hilang dariku ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik. Lalu Rasulullah menyampaikan kalau ada yang dapat musibah, dapat masalah, mengucapkan itu tadi apa Bu ucapannya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Maka apa Rasulullah menjanjikan illa ajarahullahu fi musibati. Allah pasti akan memberikan pahala baginya dari musibah yang menderanya saat itu. Wa akhlafa lahu khairan minha. Dan Allah pun pasti akan menggantikannya apa-apa yang hilang darinya dengan yang kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi. Maka saat itu Ummu Salamah bercerita, falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama umirani Rasulullah. Dan saat itu suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Lalu dia mengucapkan seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Suamiku bukan milikku ya Allah. Abu Salamah yang begitu baik mendampingiku selama ini bukan milikku tapi milikmu ya Allah. Dan saat ini engkau panggil suamiku lebih dahulu karena akan kembali semuanya kepadamu. Aku hanya minta kepadamu ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati. Berikan aku pahala dari musibah kehilangan suamiku ya Allah. Berat nggak Bu kehilangan suami? Apalagi Abu Salamah sosok yang begitu baik saat itu. Begitu perhatian. Berat. Tapi Ummu Salamah memintai Allah, berikan pahala. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikan yang lebih baik lagi. Lalu orang-orang saat itu yang mendengar doanya Ummu Salamah mengatakan, adakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Ada nggak suami yang lebih baik dari suaminya saat ini? Padahal manusia memandangnya suaminya adalah sosok yang paling baik saat ini. Lalu apa yang terjadi, Bu? Tidak lama setelah suami masa iddahnya selesai, apa yang terjadi? Datanglah Abu Bakar As-Siddiq ingin meminang Ummu Salamah. Tapi gimana?
Ibu kalau ditinggal meninggal, usia sudah lanjut, masih ada keinginan mau nikah lagi nggak, Bu? Yang ada fokus mungkin kita apa? Mau fokus dengan anak-anak, mau fokus ibadah, begitu pula halnya Ummu Salamah. Dengan halus, Ummu Salamah menolak lamaran Abu Bakar As-Siddiq. Kurang apa Abu Bakar As-Siddiq? Padahal Rasulullah menyatakan ya kekasihku itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nggak lama lagi, datang lagi Umar bin Khattab melamar Ummu Salamah. Kurang apa sosok Umar bin Khattab yang dipuji Rasulullah, keberaniannya, kegigihannya, tapi lagi-lagi Ummu Salamah menolak. Dan apa yang terjadi? Tidak lama datanglah Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah. Mau nolak gimana? Yang meminang Rasulullah. Kira-kira bisa nolak nggak? Nah, tapi Ummu Salamah memberikan alasan, ya Rasulullah, ana imra'atun qad balaghat sinin. Ya Rasulullah, aku ini wanita yang sudah tua, kata Ummu Salamah. Wa ana imra'atun syadidul ghirah, dalam sebuah kitab. Dan aku adalah wanita yang pencemburu, ya Rasulullah. Aku takut ketika engkau berdakwah, engkau sedang berbagi dengan istri-istri yang lain, aku cemburu dan Allah murka kepadaku. Dan apalagi dan wa ana imra'atun syadidul iyal, aku ini wanita yang banyak anaknya. Nah, itu alasan yang disampaikan Ummu Salamah. Jadi ada wanita yang sudah tua, kemudian apalagi Bu, pencemburu, kemudian banyak anaknya. Ada yang mau nggak menikahi? Kira-kira kalau sekarang nih. Tanya suami ibu-ibu yang mau poligami, mau nggak menikahi janda yang seperti itu? Nggak ada. Banyak anaknya, cemburuan. Ada yang cantik. Nggak ada mau. Nggak ada. Nyari yang cantik ya, Ustazah. yang lebih muda. Nah, inilah sosok yang diajarkan Rasulullah berpoligami. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, engkau katakan bahwa engkau adalah wanita yang sudah tua, maka ketahuilah Ummu Salamah, aku pun sudah tidak muda lagi saat ini. Engkau katakan bahwa engkau adalah wanita yang pencemburu, maka hari ini pun, saat ini aku akan angkat tangan, aku meminta kepada Allah, aku akan berdoa, kata Rasulullah, agar Allah menghapus rasa cemburu di hatimu, sehingga Allah tidak akan murka kepadamu. Gimana tuh doanya Nabi, Bu? Kalau nggak diijabah, Masya Allah ya. Dan yang ketiga, Ummu Salamah, engkau katakan, engkau banyak anak, maka ketahuilah, ketika menikah, anakmu akan menjadi anakku juga. Masya Allah. Lalu saat itulah Ummu Salamah menerima pinangan Rasulullah. Adakah suami yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi jangan juga ibu ketika saat ini punya masalah dengan suami, Allah, percepat saja suamiku supaya saya mau minta yang lebih baik lagi. Enggak juga kayak gitu, Bu. Jadi inilah masalah yang harus kita hadapi. Begitu kiranya ketika kita beristirja, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memohon pahala, ganjaran yang lebih baik yang Allah berikan, dan yakin ketika dijalani itu semuanya, kembalikan semua kepada Allah dengan ridho. Istirja adalah bentuk keridhaan seorang hamba. Bahwa kita ridho dengan semua ujian, cobaan, seberat apapun yang Allah berikan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka ridho Allah pun akan turun kepada kita. Faman radiya falahur ridho. Siapa-siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun ridho kepadanya. Maka nggak heran kalau Allah berikan pahala, Allah berikan ganjaran, Allah ganti semua yang hilang dengan yang lebih baik. Masya Allah. Jadi teruslah ketika masalah, bahkan istirja ini kadang kita hanya kita hanya mengingat istirja itu ketika apa? Ada kematian ya ibu-ibu ya. Kalau ada kematian, kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan pernah dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab beristirja ketika apa? Sandalnya putus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata sandal ini pun kita yakini sandal itu milik Allah. Kalau dia putus, Allah yang membuatnya putus. Tapi kita ini kadang lupa. Kita lupa beristirja karena kita merasa yang kita hadapi itu adalah milik kita. Maka wajar
Kalau dalam hidup kita hari ini sering kita merasa kecewa, sering kita merasa sedih, sering kita merasa sakit hati. Kenapa? Karena orang yang sering merasa kecewa, dia artinya semakin sering dia merasa memiliki atas apa-apa yang ada di dunia ini. Padahal sejatinya, apa yang kita nikmati hari ini adalah milik Allah. Ayo, yang lagi sakit hati, yang lagi kecewa, yang lagi berat, semuanya bukan milik kita. Orang-orang yang perilakunya nggak sesuai dengan harapan kita, mereka pun selalu berada dalam kuasa Allah. Allah yang menggerakkan mereka berbuat seperti itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah berikan musibah pahala dari semua musibah yang kita alami saat ini, dari setiap masalah-masalah yang timbul. Lalu apalagi yang kedua, Allah minta kita bersabar pastinya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sholat adalah bentuk cara kita meminta pertolongan Allah. Sabar adalah sifat yang sangat utama. Allah bahkan sebelum Allah memerintahkan hambanya untuk bersabar, Allah sudah mewajibkan dirinya sendiri untuk bersabar. Dalam salah satu sifat Allah, Al-Asma'ul Husna. Ada nama Allah apa, Bu? Yang terakhir, As-Sabur. Allah yang maha penyabar. Bayangkan kalau Allah nggak sabar ya terhadap kita. Dikasih masalah, dijanjikan pahala, dijanjikan surga, tapi masih ngeyel. Nggak mau menerima itu, tapi malah lari. Menjawab masalah itu dengan cara-cara yang nggak sesuai dengan syariat. Begitu pula kiranya sabar, Allah wajibkan itu ada menjadi sifat-sifat para nabi. Kalau kita perhatikan sejarah-sejarah, cerita-cerita para nabi itu, kebanyakan nabi-nabi dan rasul itu apa? Aktivitas mereka adalah menggembala kambing. Ibu tahu kenapa menggembala kambing? Kenapa dikisahkan menggembala kambing? Karena ternyata dengan menggembala kambing, itu akan menimbulkan sifat sabar, melatih kesabaran. Jangan juga ibu-ibu yang sekarang suaminya nggak sabar disuruh gembala kambing, supaya sabar gitu ya. Nah, maka saking pentingnya sifat sabar ini bahkan terulang sampai 90 kali dalam Al-Quran. Masya Allah. Apa balasannya? Sabar adalah sifat penduduk surga. Sabar adalah salah satu-satunya amal hati, amal batin kita yang Allah janjikan pahalanya tidak terhitung, tidak terduga. Bayangkan, kalau ibu sholat di Masjidil Haram, berapa kali lipat Allah janjikan pahalanya? 100.000. 100.000. Sholat di Masjid Nabawi, berapa kali lipat? 10.000. Separuhnya ya. 100.000. 50.000. Kemudian kalau kita sholat dari menunggu dari subuh kita tetap duduk berzikir sampai syuruk kita sholat, apa pahala yang dijanjikan? Haji, umroh dan sempurna, ya kan? Semua amal-amal solih itu sudah jelas Allah berikan pahalanya. Batasannya sudah jelas. Puasa Ayaumul Bid hari ini yang 3 hari berturut-turut ada balasannya seperti puasa 1 tahun, ya kan? Semuanya jelas. Tapi adakah pahala sabar yang Allah tetapkan? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Nah, Masya Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dicukupkan, diberikan pahalanya tanpa batas. Jadi tidak terbatas mereka yang bersabar. Maka sabar adalah sifat penghuni surga. Surga rindu terhadap orang-orang yang bersabar. Maka di ayat lain disebutkan udkhuluha bisalamin amin. Salamun alaikum bima sabartum. Surga menjawab, salamun alaikum. Salam sejahtera untuk kalian semua, wahai penghuni surga. Bima sabartum, atas apa-apa kesabaran yang kalian lakukan di dunia. Bahkan di surat Ali Imran di sini Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian kira kalian akan masuk surga, kata Allah?
Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Tetapi Allah tidak melihat, Allah belum mengetahui siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa-siapa yang bersabar. Maka sabar ini kayaknya berat ya kita ucapkan, tapi susah kita lakukan. Gimana kita mau bersabar kalau kita nggak dapat masalah? Maka masalah ini adalah bentuk kita melatih kesabaran kita. Jadi kira-kira kalau menurut ibu-ibu sabar itu diupayakan atau pemberian dari Allah? Diupayakan. Nah, ulama mengatakan sabar adalah separuhnya hasil upaya kita dan separuhnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengajarkan kita meminta, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Karena bagaimanapun, sekuat apapun kita mengupayakan, ternyata kalau Allah nggak berikan, nggak bisa juga. Allah ingin memberikan kita sabar, tapi kalau kita nggak berupaya sabar, juga nggak bisa juga. Ini dia. Maka sabar. Begitu pula dalam surat Al-Asr. Kenapa di akhir surat Al-Asr itu Allah sampaikan apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kenapa hak itu, kebenaran itu diiringi dengan sabar? Mereka yang senantiasa saling bernasihat, menasehati dalam yang hak. Hak itu adalah kebenaran tertinggi. Tapi ternyata orang yang berada dalam kebenaran pun belum tentu dia bisa bersabar. Nah, jadi maka ulama mendefinisikan sabar itu ada dalam ketaatan. Sabar ini adalah sabar yang paling tinggi. Jadi jangan dikira ketika ibu dapat masalah, musibah, saya sudah sabar lalu kita merasa menjadi penghuni surga, bukan. Karena sabar yang kita hadapi, yang kita lakukan saat itu adalah sabar yang di level paling rendah sesungguhnya. Tapi sabar yang tertinggi adalah sabar berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bersabar dalam dakwah, sabar mau duduk lama-lama di majelis ilmu, itu sabar tertinggi yang Allah berikan pahalanya. Sabar mendengarkan tausiah, mengamalkannya, sabar menyampaikan ilmu sedikit, sabar terbata-bata belajar bahasa Arab meskipun nggak paham. Sabar itu sabar tertinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka salut saya dengan ibu-ibu yang istiqomah belajar bahasa Arab. Semoga Allah berikan pahala kesabaran yang tinggi atas istiqomah yang dilakukannya. Kemudian apalagi? Sabar yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Nah, meskipun ada teman-teman kita diundang dalam sebuah acara, mereka semuanya melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan syariat, sabar kita, tidak ikut serta melakukannya. Baru yang ketiga deh, sabar menghadapi musibah. Di antaranya sabar ketika Allah uji kita dengan sakit, sabar ketika Allah berikan rezeki yang kurang saat ini, yang mungkin sangat jauh dari kecukupan kita. Sabar. Nah, di antara sabar dalam ketaatan itu yang perlu disampaikan adalah sabar berinteraksi dengan guru. Sabar berinteraksi dengan orang-orang solih. Di mana tuh kita bisa sabar? Karena kadang orang-orang solih itu nggak sesuai dengan prediksi kita. Ada yang mungkin hadir, saya beberapa kali mendapati, datang minta nasihat. Begitu sesuai nasihatnya cocok, besokannya datang lagi, terus mendekat. Tapi begitu suatu saat nasihatnya itu nggak cocok dengan dirinya, ditinggalkanlah itu gurunya. Jadi apa yang dicari? Nasihat, kebenaran, atau pembenaran dari orang-orang solih yang didatangi. Nah ini dia sabar. Sabar dalam ketaatan. Insya Allah, semoga kita semua Allah berikan sifat sabar. Maka nggak heran Rasulullah pun sampai terkejut melihat urusan seorang mukmin yang senantiasa bersabar. Apa kata Rasulullah? Ajaban bi amril mukmin. Wah, menakjubkan banget ya urusan orang-orang mukmin, kata Rasulullah. Inna amrohu kulluhu khairun. Sesungguhnya urusan semua orang mukmin itu adalah baik baginya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Dan
demikian itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang mukmin aja, orang kafir enggak. Kenapa? In asobat husra syakar. Orang mukmin itu, kata Rasulullah, kalau dia dapat kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairon lahu. Sesungguhnya itu adalah yang baik baginya. Wa in asobat hudorra sabar. Fakana khairan lahu. Tapi kalau ada kesulitan, masalah, musibah, dia pun bersabar. Dan itu pun baik untuknya. Masya Allah. Adakah urusan yang lebih baik dari urusan kita hari ini? Urusan seorang mukmin yang bersabar. Semoga Allah karuniakan kita sabar dan melalui masalah-masalah yang kita hadapi hari ini menjadi wasilah kita mendapatkan kesabaran. Bagaimana kiranya Allah mencontohkan cerita-cerita kesabaran para nabi. Bagaimana kiranya Adam alaihi salam menghadapi ujiannya dari mulai diusir dari surga, pergi meninggalkan surga, hidup di dunia diuji dengan perilaku anak-anaknya. Bagaimana kiranya Nabi Nuh alaihi salam menangis selama 300 tahun karena perbuatan anaknya. Bagaimana kiranya Nabi Ibrahim alaihi salam bersabar menghadapi api dan diuji, menyembelih anaknya, menghadapi orang tuanya yang tidak mau berislam, tidak mau mengakui, bahkan terang-terangan menyembah berhala. Bagaimana kiranya Al-Quran menceritakan kesabaran Nabiullah Ya'qub alaihi salam yang menangis karena berpisah dengan putra yang dicintainya Yusuf sampai akhirnya hilang penglihatannya. Bagaimana pula kiranya Nabiullah Ayyub alaihi salam menghadapi penyakitnya dengan penuh kesabaran, meminta kepada Allah, bahkan tidak pernah meminta kesembuhan dari Allah karena tahu dari sakit itu menggugurkan dosa-dosanya. Apa yang dikatakan ya Ayyub? Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Ya Allah, hari ini Allah Engkau berikan aku sakit ya Allah. Ad-dur, artinya dur itu bukan hanya sakit, sakit yang sudah mengganggu ibadahku ya Allah. Karena mungkin ibu-ibu hari ini ada yang diberikan sakit lututnya nggak bisa sempurna untuk sujud, nggak bisa sempurna untuk sholat. Katakan kepada Allah, Rabbi inni massani ad-durru ya Allah. Sakitku sudah mengganggu ibadahku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau zat yang maha memiliki rahmat. Aku hanya mohon rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang. Lalu bagaimana kiranya kesabaran Nabiullah Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun saat itu, kekejamannya, kezalimannya. Bagaimana kiranya Musa alaihi salam pun menghadapi ujian dari kaumnya yang luar biasa, selalu menuntut, meminta yang macam-macam. Musa diminta mendoakan agar turun hujan. Turun hujan, saat itu mereka berkata beriman, enggak lama mereka kufur lagi. Diminta diturunkan makanan, hidangan manna wa salwa. Turun hidangan dari langit, lalu mereka kufur lagi kepada Allah. Gimana kiranya Nabi Musa alaihissalam bersabar terhadap umatnya? Dan bagaimana kiranya Allah menggambarkan cerita Rasulullah Muhammad SAW bersabar ketika menghadapi masa-masa fakir, bersabar ketika menghadapi pembunuhan paman yang dicintainya Hamzah, bersabar ketika kaumnya meninggalkannya. Lalu kalau kita nggak ada ilmu, kita sandarkan kisah hidup kita hari ini, adakah ukurannya dengan kesabaran para nabi yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran? Siapa-siapa yang sedang saat ini menghadapi masalah berat? Manusia, mereka-mereka yang sedang berdakwah. Adakah dakwah kita ini sama dengan dakwah para nabi? Adakah dakwah kita ini sama dengan dakwah para sahabat? Jangankan sahabat, salafus sholih, bahkan ulama-ulama sebelum kita. Lalu kita meminta surga kepada Allah. Nah, maka disinilah kesabaran kita diberikan oleh Allah. Dan Allah sampaikan, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan, tidak akan ada semua yang menimpa kita kecuali Allah sudah menuliskan itu semuanya. Dan Allah lah pelindung yang terbaik buat kita. Maka hidup di dunia ini nggak pernah ada tadi apa Bu? Bahagia. Al-Quran tidak pernah mencatat kata bahagia yang dalam bahasa Arab itu sa'id, sa'ada.
kecuali hanya muncul satu kali dalam ayat Al-Quran. Untuk siapakah kebahagiaan itu? Lihat di sini. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Siapa orang-orang yang berbahagia itu, Bu? Allah tuliskan mereka yang berbahagia, satu kata bahagia ada di Al-Quran, tempatnya ada di surga. Maka gimana caranya supaya kita bersabar? Latih diri kita merindukan surga. Bagaimana seorang ibu bisa mengurus anaknya, menghadapi suaminya yang mungkin hari ini begitu menguji kesabarannya. Bagaimana dia mampu yakin karena di hatinya dia begitu rindu dengan surga yang Allah janjikan. Bagaimana kiranya si pesakitan, orang yang sakit itu mampu sampai saat ini tahan menghadapi sakitnya, kecuali dia begitu mengharapkan ganjaran Allah, surga yang dijanjikan. Nah, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Ya Allah, tidak apa ya Allah, hari ini Engkau uji aku dengan sakit. Hari ini Engkau uji aku dengan masalah besar ya Allah. Hari ini mungkin aku sedang bersedih. Hari ini tidak ada kegembiraan yang aku rasakan di hatiku. Tapi aku yakin ya Allah, surga menantiku ya Allah. Berikan itu surga itu ya Allah. Jangan Kau batalkan surga itu. Di sana tempat orang-orang yang berbahagia untuk selamanya. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita hambanya orang-orang yang bersabar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Lalu yang ketiga, ketika dalam masalah, supaya masalah ini menjadi sebuah kebaikan anugerah, jangan lupa berbuat baik kepada orang lain. Ini yang kadang kita lupa. Kita ini kadang fokus dengan masalah kita. Ada orang di depan kita butuh pertolongan, kita bilang, saya aja belum punya rumah, ngapain kamu minjem uang saya buat beli rumah? Padahal mungkin orang itu lebih butuh tempat tinggal daripada kita. Ini kan kadang kita sering lupakan. Berbuat baik kepada orang lain dari lisan kita, kalam kita, dakwah kita. Di tengah ujian yang sedang Allah berikan, selipkan waktu untuk berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah angkat itu kesedihan. Allah angkat semua masalah kita. Di surat An-Nisa Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'ruf au islahin bainan nas. Sungguh kata Allah, enggak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan itu adalah orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, beramar ma'ruf, islah, perdamaian di antara manusia. Siapa itu? Juru dakwah. Jadi jangan dikira orang-orang yang berdakwah itu nggak punya masalah. Jangan dikira ustadz-ustadz itu bebas dari ujian Allah. Justru dengan dakwah ini kita meminta Allah lepaskan masalahnya. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, siapa yang melakukan itu semuanya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, kata Allah, fasawfa nu'tihi, pasti akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Pahala yang besar di surga. Di dunia apa yang Allah berikan? Allah angkat dukanya. Allah hilangkan kesedihannya. Allah hilangkan kegalauan dalam dirinya. Ini dia. Maka jangan lupa ibu-ibu, ketika masalah besar datang, jangan fokus terhadap masalah. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Membantu orang lain. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong orang lain. Coba kita lihat di sini hadis yang agak panjang ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan saudaranya yang mukmin di dunia, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan atau membebaskan hutang saudaranya di dunia, apa kata Rasulullah? Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Dan yang terakhir, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Sungguh tidak berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah membaca kitabullah, saling mempelajari seperti kita ini di majelis ilmu, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, rahmat, malaikat yang mengelilingi, dan Allah akan menyanjung, menyebut namanya di sisi para malaikat. Siapa yang lambat amalnya, Allah tidak akan bisa dikejar, maka tidak akan bisa dikejar oleh keturunannya. Nah ini dia, Bu. Artinya apa? Dalam masalah berat, apa yang kita hadapi hari ini, jangan lupa membantu orang lain. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah, Allah hilangkan duka kita. Allah angkat semua kesedihan, kegalauan yang ada dalam diri kita. Dan Allah tunjukkan pada solusi yang Allah ridho, insya Allah. Lalu, apalagi jangan lupa senantiasa terus beristighfar dan berdoa. Kenapa? Karena istighfar banyak sekali manfaatnya, seperti di surat Nuh ya. Banyak sekali dengan istighfar Allah bukakan pintu-pintu rizki. Allah yang pertama Allah berikan ampunan, Allah berikan pintu rizki, Allah berikan keturunan-keturunan yang solih, Allah berikan kemakmuran di suatu negeri. Karena apa? Istighfar. Dari Imam Ahmad meriwayatkan, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan kelapangan dari setiap kesedihannya itu. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Kalau dia lagi sempit, dia beristighfar, Allah akan buka jalan keluar, diberikan kelapangan dari setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah terduga. Masya Allah. Jadi masalah selain itu adalah ujian kasih sayang Allah, tentunya itu adalah bentuk balasan Allah, teguran Allah, merupakan tak lain kasih sayang Allah atas kezaliman-kezaliman kita. Maka istighfarlah, taubatlah atas semua yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah akan membuka kembali kelapangan-kelapangan, kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Dan jangan lupa ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang pantas selalu kita baca. Sesuaikan dengan masalah-masalah yang tengah kita hadapi hari ini. Doa utama yang diajarkan Rasulullah kepada putrinya, Fatimah alaihissalam, mengemis meminta rahmat Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Allah ya Rabb yang maha hidup, Rabb yang maha berdiri. Dengan rahmat-Mu ya Allah, aku memohon pertolongan-Mu ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah. Mohon ya Allah perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain abada. Jangan Kau serahkan sekalipun, sedikit pun urusanku ya Allah kepada orang lain ya Allah. Mohon Engkau kawal semua urusanku ya Allah. Jangan pernah tinggalkan aku ya Allah. Karena aku sangat butuh bimbingan-Mu. Aku sangat butuh pertolongan-Mu ya Allah. Ini doa luar biasa ketika pertolongan makhluk tidak lagi kita dapatkan. Harapan kita sudah pupus, nggak ada lagi yang bisa kita harapkan. Minta kepada Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Boleh ditambahkan abadan, boleh. Baca dalam sujud kita, minta Allah berikan kasih sayangnya. Allah berikan jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi saat ini. Lalu ada lagi doa yang Rasulullah ajarkan ketika kalau dibaca oleh seorang hamba, Allah akan angkat semua kesedihannya. Allah ganti dengan kebahagiaan. Apa doanya? Ini sudah ada ya, di YouTube pun ada, ibu-ibu nanti bisa cari. Allahumma inni abduka, wabnu abdika, wabnu amatika. Ya Allah, akulah hambamu ya Allah. Aku anak dari hambamu. Artinya kita bilang, ya Allah, ayahku adalah hambamu. Dan ibuku pun adalah hambamu, ya Allah. Nasiyati biadik. Ubun-ubunku, ya Allah, ada dalam genggamanmu. Madin fi hukmuk, ya Allah. Hari ini Allah telah lewat hukummu padaku. Adlun fiya qada'uk. Aku yakin, ya Allah, takdirmu bagiku adalah yang terbaik atas semua keadilanmu. As'aluka bikulli ismin huwalak.
Aku mohon kepadamu ya Allah, dengan segenap nama-nama yang Kau berikan kepada dirimu sendiri ya Allah. Samaita bihi nafsak. Engkau labeli dirimu, engkau namai dirimu sendiri. Au anzaltahu fi kitabik. Engkau turunkan, engkau ajari nama-namamu itu melalui kitabmu Al-Quran. Au alamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau ajarkan namamu yang mulia itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Kau utus kepada kami, Allah. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama-nama itu ya Allah Engkau turunkan, Engkau khususkan dalam ilmu-ilmu ghaib yang hanya Engkau yang tahu ada di sisimu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikan ya Allah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya dadaku ya Allah yang sedang sempit hari ini. Wa jala'a huzni. Jadikan Al-Quran sebagai pelapang semua kesedihanku ya Allah. Wa dhahaba hammi. Dan yang menghilangkan semua kegundahanku. Kalau saya kadang suka tambahkan wa shifa'a amrodi. Jadikan pula Al-Quran sebagai kesembuhan dari semua penyakitku ya Allah. Maka kata Rasulullah, kalau ada yang berdoa seperti ini, ketika dia sedang dalam kesulitan, dalam kesedihan, Allah angkat kesedihannya. Allah gantikan dengan kebahagiaan di hatinya. Insya Allah. Lalu apa lagi? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, aku hari ini menghadapi urusan masalah yang begitu rumitnya ya Allah. Kalau aku pikir-pikir nggak ada kemampuan aku menghadapi ini, nggak ada yang bisa bantu karena semua pun sedang sulit ya Allah. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau zat yang maha memiliki kemudahan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Engkaulah satu-satunya zat ya Allah yang mampu menjadikan kesulitan, kesedihan menjadi mudah. Baca doa ini ibu-ibu. Allah bentangkan jalan buat kita semuanya. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Doa lainnya, ketika mungkin ibu-ibu sedang dililit hutang, ekonomi terhimpit, punya hajat besar, tetapi hitung-hitungan manusia nggak masuk secara logika, tapi hajat ini harus tetap dijalankan. Minta sama Allah, apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika, waghnini bifadlika amman siwak, ya Allah. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, ya Allah. Kalau mungkin nanti ada kekurangan, jangan Kau biarkan aku mengambil hutang, ya Allah, yang bersifat riba. Cukup aku dengan rizkimu yang halal, ya Allah. Waghnini bifadlika amman siwaka, ya Allah. Cukupkan aku, buat aku kaya, ya Allah, hanya dengan berharap kepadamu. Sehingga aku tidak pernah berharap kepada makhlukmu, ya Allah. Masya Allah. Ini tadi yang kedua, sudah ya. Di sini, ada lagi ketika dalam kesedihan, kesulitan, dalam masalah yang membuat jiwa kita terpuruk, baca lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan, dari kebingungan, ya Allah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku pun berlindung kepadamu, ya Allah, dari sifat lemah, ya Allah. Dari sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku bermohon kepadamu untuk dilindungi Allah dari sifat pengecut, juban, dan kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku pun berlindung kepadamu ya Rabb dari ilitan hutang yang aku tidak bisa membayarnya dan penindasan manusia, kepongahan, kesemena-menaan pemimpin saat ini. Allah, aku berlindung, selamatkan aku ya Allah. Baca doa ini. Mungkin doa-doa ini sudah sering kita dengar, atau mungkin sudah kita hafal, tapi kita belum bisa memposisikan, meminta di saat-saat tepat ketika kita membutuhkannya. Maka doa seperti pedang akan semakin berkhasiat ketika diperlukan pada saat yang tepat. Saat sedih, baca doanya ini. Saat ini, doa ini. Dan itu adalah doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ketika semua upaya sudah kita jalani, kita kembalikan semua kepada Allah, berupaya bersabar, kita kemudian mencoba menolong orang lain, sudah berdoa, beristighfar, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengatur semua urusan kita.
dan nggak ada syafaat apapun kecuali Allah yang memberikan atas izinnya. Dzalikallahu rabbukum fa'buduh. Itulah Allah, Tuhannya, Tuhan kita semuanya, dan kita diminta untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah sampaikan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ingat Bu, nikmat sekali ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan semua kebutuhannya. Allah cukupkan semua kebutuhan kita dengan syarat doanya jangan ngeyel. Doanya nggak usah maksa. Mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kiranya ketika ibu mudik, kemudian ibu titipkan kunci rumah kepada Pak RT? Percaya enggak? Percaya ya, kenapa? Karena Pak RT gitu loh. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka kajian hari ini, halakoh kita hari ini, saya tawakalkan semua urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Alim, Al-Khabir, Allah yang mengajarkan ilmu, Allah yang memahamkan. Semoga Allah pahamkan semua yang disampaikan. Allah masukkan, Allah bentangkan pemahaman kecintaan kepada Allah, kepada hati jamaah semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada ayat-ayat yang salah dibacakan atau ditafsirkan. Semuanya datang dari saya sendiri dan kebaikan, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah, bunda-bunda sekalian. Kita sudah menyimaknya panjang lebar yang disampaikan oleh Ustazah Rahmania Idrus. Untuk selanjutnya adalah kami persilakan untuk sesi tanya jawab. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan dibacakan. Nah, yang pertama ini adalah pertanyaan dari Ninieti. Izin bertanya Uri, jika mendapat ujian kebaikan, kesenangan, mungkin kita senang, tapi ketika ujian itu berupa sakit, kekurangan, kesedihan, sungguh berat. Tapi ketika dalam menerima dua jenis ujian itu, keduanya harus dihadapi dengan ikhlas. Bagaimana bisa ikhlas dengan ujian yang kedua? Sehingga jika menerima kedua jenis ujian bisa ikhlas, apalagi mampu terucap alhamdulillah ketika menerima ujian, kesedihan, kekurangan. Bagaimana menghadapinya? Ya. Nah, Rasulullah juga menyampaikan ketika kita diuji dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, alhamdulillah ala kulli halin. Itu ucapan syukur kita ketika hal yang terjadi nggak sesuai dengan harapan kita. Bahwa apa yang kita harapkan belum tentu itu buruk. Belum tentu itu baik buat kita ya. Apa yang buat kita baik, belum tentu itu baik di mata kita. Buat kita sebetulnya. Apa yang buat kita buruk, bisa jadi itu baik buat kita. Karena Allah yang Maha Tahu yang terbaik. Maka gimana caranya? Tanamkan itu. Lagi-lagi dengan ilmu. Duduk di majelis ilmu, bertadabur Al-Quran, belajar ya, ada surat Al-Baqarah itu asa antuhibbu syai'aw wa huwa
syarrul lakum, bisa jadi apa yang kalian cintai ternyata itu buruk buat kalian. Wa san takrahu syai'an wa huwa kurhul lakum wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu tapi itu ternyata baik buat kalian di mata Allah. Nggak bisa kita memiliki sifat itu tanpa ilmu. Maka inilah pentingnya duduk bermajelis ilmu, duduk bertadabbur Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah doa, minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Barakallah. Ya, jazakallah Ustazah. Ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Rizka. Adakah ruqyah untuk anggota keluarga kita yang masih memiliki kekhawatiran terhadap dunia yang sangat berlebihan? Apakah bisa diterapi seperti halnya meruqyah saat sakit fisik yang terlihat jelas kasat mata sakitnya, sedangkan sakit psikis tidak terlihat? Nah, di antara salah satu jenis penyakit hati itu ada namanya penyakit wahan. Dan ini adalah penyakit yang berat, akut. Ya, kalau fisik itu ya mungkin yang ditakuti adalah kanker. Tapi ini penyakit kalau disandarkan dengan penyakit fisik itu sama dengan kanker. Berbahaya sekali. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, hati-hati. Kalau kita mencintai dunia berlebihan, nah seperti ini, akhirnya tidur nggak bisa tenang, kita memikirkan penilaian orang lain yang bikin hati kita sesek, sakit hati. Ini namanya penyakit wahan. Gimana caranya menterapi? Bukan sekedar ruqyah. Lagi-lagi ruqyah itu ibaratnya finishing, ya. Tapi pahami dulu, berikan pemahaman, dakwahi, berikan dakwah, sampaikan kajian-kajian, ayat-ayat, dan doakan. Lagi-lagi, hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan khusus nama-nama orang-orang, keluarga-keluarga yang memang kita ketahui mereka begitu mengkhawatirkan dunia. Allah, berikan mereka petunjuk-Mu, berikan mereka hidayah-Mu, ya Allah. Nanti ketika mulai terbuka, Masya Allah, kami dapati banyak sekali dengan kekuatan doa. Apalagi ketika seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa diketahui orangnya, malaikat itu bersamainya, Bu. Dan bagimu adalah kebaikan yang engkau minta untuknya. Masya Allah. Jadi nggak usah bilang-bilang, saya doain terus, saya doain kamu terus loh, supaya itu kamu nggak berubah-ubah. Nggak usah. Itu namanya ad-doa bil-dhohril ghaib. Doa secara gaib yang nggak terlihat, nggak diketahui. Ya, kalau meskipun boleh juga mungkin diketahui, tapi nanti malaikatnya hilang dong kalau kita ini ya sampaikan doa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, doakan tadi, dakwahkan, baru nanti dengan ruqyah. Ayatnya apa saja? Kalau nggak bisa, Al-Fatihah itu adalah ayat yang paling baik untuk meruqyah. Tapi kuncinya harus ditadaburi, dipahami dulu apa itu esensi surat Al-Fatihah. Maka ajak ke majelis-majelis ilmu. Insya Allah. Begitu, Bu Nurul. Ya, ada lagi Bu Nurul Fuada? Ya, mungkin kita akan beralih ke jamaah yang ada di sini. Ini di chat masih ada, Bu? Bagaimana? Di chat terus. Ya, kita gitu lanjut untuk chat dulu ya. Sebagaimana tartibnya tadi di chat dulu. Okay. Ya. Dari Ibu Eka. Bagaimana caranya membawa suami kembali ke jalan Allah? Padahal kita sudah melayani dan mencontohkan bahwa kita hidup hanya untuk Allah. Jazakallahu khairan kasih. Nah, mencontohkan, menjadi contoh atau memberi contoh. Yang diminta itu orang tua dengan anak memberi contoh atau menjadi contoh? Telah mencontohkan. Ya, enggak. Sekarang yang sebaiknya itu memberi contoh atau menjadi contoh? Menjadi contoh. Membawa suami. Menjadi contoh. Ya, baik. Maka kita upayakan bukan hanya mencontohkan, bukan hanya memberi contoh, tapi upayakan menjadi figur, menjadi contoh yang baik. Entah itu untuk suami, untuk anak, karena ketika pasangan kita melihat ada kebaikan dalam diri kita,
maka otomatis fitrah hati, fitrah ruh itu adalah baik. Fitrah ruh itu adalah ingin dekat kepada Allah. Sekiranya belum bisa dekat, mungkin ada masalah dengan stimulan yang mengajaknya. Maka terus fokuskan kita untuk menjadi contoh yang baik di mata suami dengan senantiasa berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama amal batinnya. Ya, amal batin. Kadang kita ini sudah merasa amal zuhir kita sudah banyak. Sholat kita udah banyak, hijrah kita. Ternyata hati kita mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Disitulah akhirnya ruh yang ingin kebaikan tidak bisa bertemu dengan ruh yang lainnya. Nah, seperti itu yang pertama. Perbaiki fokus, perbaikan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita nggak boleh mengajak. Adapun hasilnya, lalu yang kedua apa? Doakan. Terus doakan suami kita. Dan hasilnya tadi, hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat lagi-lagi dengan ilmu sejarah bagaimana Al-Quran mencatat begitu sedihnya Rasulullah ketika pamannya Abu Thalib hendak meninggal dunia dan belum juga berislam. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, pamanmu sekalipun. Begitu baiknya dia kepadamu, tapi kalau masalah hidayah mutlak urusan Allah. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Tanamkan itu. Lalu siapa kita? Kita jauh dari Rasulullah. Hidup kita nggak pernah ketemu Rasulullah. Bahkan kita hadis-hadis aja kita belum hafal banyak. Tapi kita ingin memaksa saudara kita, pasangan kita dapat hidayah. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mendoakan terus supaya Allah dekatkan kepada hidayah itu diberikan, antarkan pada lingkungan-lingkungan yang menuju mendekatkan kepada hidayah. Seperti itu. Insya Allah. Yang lainnya, Bu Nurul? Ini masih banyak, mungkin bisa saja masih ada waktunya. Masih ada 2 pertanyaan. Atau mungkin nanti di save ya, kita lanjutkan di grup pertanyaannya ya. Nanti insya Allah saya balas. Semoga Allah berikan kemudahan. Ya, baik Ustazah. Ya, jadi ada 3 pertanyaan dari Bu Nur Fadilah, Bu Herlin, dan Ibu Jamilah yang belum terjawab Ustazah ya. Baik, insya Allah. Ya. Masih ada waktu beberapa saat lagi, mungkin untuk sudah dicukupkan untuk kajiannya ya Ustazah? Iya, iya. Kita tutup. Mungkin ada satu penanya yang langsung kali ya, saja. supaya berinteraksi satu dulu, Bu. Oh ya, baik. Ini kayaknya Bu, ada yang raise hand nih, Bu Rika. Silakan kepada Bunda. Ini ada Bu Rika nih, sedang angkat tangan. Kursinya. Bismillah, izin bertanya Ustazah. Ya, silakan. Misalnya kita dalam kondisi sama pasangan suami istri gitu Ustazah. Masanya kita susah mengungkapkan apa masalah dalam diri kita. Misalnya dia tidak suka kita bersikap A, tapi ternyata kita masih bisa melakukan sikap A tersebut agak berulang-ulang. Jadi dalam posisi sendiri itu pengennya dimaafkan gitu. Cuma untuk mengungkapkannya itu agak belepotan atau gimana gitu Ustazah. Sikap yang cepat dan terbaik cara berlapang dada di saat posisi kita seperti itu gimana? Karena sudah ada pikiran atau mindset ya udah kalau saya lakukan lagi pasti ngomel-ngomel yang begini dan kadang-kadang hati ini tidak terima gitu Ustazah cara ngomelnya itu. Gimana tips cepatnya untuk langsung bisa sabar, lapang dada menghadapi masalah suami istri yang kira-kira seperti itulah gitu Ustazah. Terima kasih jawabannya Ustazah. Ya. Itu berarti sifat itu berulang. Apakah sekarang pertanyaan sifat yang dilakukan itu bermaksiat kepada Allah enggak? Enggak Ustazah, biasanya urusan rumah tangga, urusan misalnya tipe suaminya dia tidak suka kita itu begini. Ternyata kita belum bisa
memenuhi keinginan dia gitu. Memahamkan diri kita, saya belum bisa seperti itu loh Bang. Gitu. Dia nggak terima gitu saja. Baik. Gitu Insya Allah ya, kira-kira. pernikahan itu kan adalah masalahnya komunikasi. Ya kan ya Ibu Iya ya? benar itu Jadi mungkin saja ada cara yang ngomongnya. 20 tahun menikah, ternyata baru kenal sesungguhnya suaminya itu seperti apa. Jadi yang kita saat ini jalani, sesungguhnya kita sedang mempelajari tipe-tipe pasangan kita sendiri. Dan kita pun juga sedang mempelajari bagaimana diri kita sendiri. Maka bagaimana jika memang suami ada di angka 10, dia bisa menurunkan ke angka 8, ibu yang tadinya di angka 5 bisa naik ke 8 gitu, ketemu jadinya gitu ya, atau di 7 gitu. Nah, jadi itulah bagaimana kita mengolah seni berkomunikasi itu. Untuk hal-hal seperti itu sejauh tidak keluar dari syariat Al-Quran, ya tidak keluar syariat Islam, tidak apa, bukan berarti itu menjadi sebuah legalitas untuk bisa memperbolehkan kita mengolah. Sampaikan juga bahwa kita butuh waktu, butuh kesempatan, butuh kepercayaan untuk merubah. Dan kuncinya lagi-lagi apa? Berdasarkan pengalaman, ridho dalam diri kita. Ketika suami ridho, atau ketika ibu ridho dengan sifat suami yang marah itu, maka nanti Allah pun akan turunkan ridhonya, suami pun akan ridho melihat kesalahan ibu. Ingat nggak? Itu yang memang seringkali saya pribadi mengalami. Dulu saya selalu bertanya kenapa sih begini-begini. Begitu saya ridho, ternyata Allah buka jalan kebaikan melalui suami saya itu. Jadi ridho suami dengan istri itu sangat penting, suami istri. Istri ridho dengan sifat suaminya, meskipun itu buruk, meskipun itu menjengkelkan, saya ridho. Kenapa? Karena tidak lain suami saya bersifat seperti itu, karena Allah yang menggerakkannya. Dalam rangka ridho mencapai ridhonya Allah. Dan Allah pun akan ridho kepada ibu. Mudah sekali bagi Allah membalikan hati suami. Untuk ridho dengan sikap kita juga. Selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, di sini sudah azan ya Bu Nurul. Ya Ustazah, di sini sudah azan juga. Langsung kita tutup aja kalau gitu ya Bu. Boleh, silakan Ustazah. Nggak usah pakai doa, langsung kafaratul majlis saja. Boleh. Al-Asr seperti Baik, biasa. Bunda sekalian, mengingat waktunya sudah waktu asar sudah tiba, jadi untuk acara ilah Ustazah Rahmania Idrus, untuk kesempurnaan majelis kita tutup acara kajian ini dengan membaca istighfar dan kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu ilal liqa semuanya. Assalamualaikum Ustazah ilal liqa. Ilal liqa. Saya cukupkan ya karena sudah azan wa iya.